Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Kali ini saya akan coba menjelaskan tentang investasi saham itu sebetulnya sepenuhnya soal kecerdasan atau ada soal lain di belakang itu. Nah, di sini saya akan merujuk dari beberapa keterangan orang-orang yang sudah ahli di bidangnya. Saya akan coba mengutipnya dan beberapa pendapat dari buku yang sudah saya baca tentang investasi saham itu sendiri. Oke. Yang pertama saya akan merujuk kepada perkataan dari Pak Lo Keng Hong, salah satu investor saham terbaik di Indonesia. Pak Lo Keng Hong mengatakan begini, bursa saham adalah perangkat untuk memindahkan uang dari orang yang tidak sabar ke orang yang sabar. Oke. Dari keterangan ini dapat kita simpulkan bahwasanya ini adalah menyangkut persoalan psikologi investor saham itu sendiri. Oke. Keterangan kedua, saya kutip dari ucapan Warren Buffett. Warren Buffett pernah mengatakan, Warren Buffett ini adalah salah satu investor, bukan salah satu, dia memang investor tersukses abad ke-21, abad ini. Jadi dia investor tersukses di dunia saat ini, Warren Buffett. Perusahaan yang dia pimpin adalah Berkshire Hathaway. Oke. Nah, Warren Buffett mengatakan ketika pasar saham sedang panik, maka saat itulah kita harus rakus. Rakus itu dalam artian disitulah sebetulnya kita harus banyak membeli saham ketika orang lain panik dan orang lain menjual. Namun sebaliknya, ketika market sedang bullish atau market sedang naik, di saat itulah kita harus hati-hati dan waspada. Nah, lagi-lagi keterangan dari investor tersukses di dunia sekalipun adalah berkaitan dengan persoalan psikologi investor saham itu sendiri. Oke. Yang ketiga, keterangan saya kutip dari buku yang saya baca yang ditulis oleh gurunya Warren Buffett, namanya Benjamin Graham, di buku yang berjudul The Intelligent Investor. Jadi di buku itu Benjamin Graham menceritakan bahwasanya Sir Isaac Newton, penemu ilmu gravitasi itu, yang kita tahu IQ-nya bisa di atas 150-an dan kecerdasannya sudah diakui dunia dan salah satu penemu di dunia yang paling diakui, pernah juga gagal dalam investasi saham di saham South Sea Company. Pada saat itu tahun 1720, Sir Isaac Newton membeli saham South Sea Company di saat lagi bullish dan ternyata perusahaannya bubble, kemudian crash, turun ke bawah. Pada awalnya Sir Isaac Newton mendapatkan keuntungan, saya kira sekitar 1.000 euro. Namun pada akhirnya karena market terus membuliskan atau menaikkan harga saham South Sea Company dan banyak orang yang berbondong-bondong membeli, psikologi dari Sir Isaac Newton pun terpengaruh. Akibat dari psikologi yang terpengaruh oleh reaksi market, rasionalitas dari Sir Isaac Newton bahkan bisa hilang. Ini Sir Isaac Newton loh, yang kecerdasannya bukan main-main ini, Sir Isaac Newton ini. Oke. Bahkan Sir Isaac Newton pun pernah rugi di saham South Sea Company. Jadi berdasarkan 3 keterangan ini, maka saya bisa menyimpulkan dengan sangat yakin bahwasanya investasi saham bukan sepenuhnya soal kecerdasan. Memang beberapa titik memerlukan kecerdasan, namun bukan kecerdasan intelektual menurut saya, melainkan lebih ke arah kecerdasan finansial itu sendiri. Jadi ada perbedaan antara kecerdasan finansial dengan kecerdasan akademik. Kalau kecerdasan akademik, dia fokus pada ilmu-ilmu, teori-teori pembelajaran. Sedangkan kecerdasan finansial menurut saya adalah lebih ke arah kalkulasi
spesifik dengan keuangan itu sendiri. Nah, jadi saya dapat kita dapat merasa lebih lega sebagai seorang investor yang tidak terlalu cerdas, hanya orang biasa saja, tetapi kita bisa mempunyai psikologi yang lebih baik daripada orang yang cerdas. Itu bukan tidak mungkin, karena Warren Buffett juga pernah bilang sekali lagi bahwasanya di pasar saham, di market itu bukan soal pertarungan antara orang yang IQ-nya 135, 140, tapi soal emosional investor itu sendiri. Jadi seorang investor saham yang cerdas, justru dikatakan Warren Buffett sebetulnya lebih sering melakukan keirasionalan di pasar saham ketimbang rasionalitas itu sendiri. Nah, jadi sebagai investor saham yang orang biasa saja atau orang yang tidak terlalu merasa pintar secara akademik, kita nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena bahkan Sir Isaac Newton sendiri sudah membuktikan bahwasanya kecerdasannya sekalipun dalam bidang akademik tidak mampu untuk mengalahkan pasar saham sepenuhnya. Dia pun bisa jatuh dan bisa gagal juga, apalagi kita. Jadi, tetapi ada juga bukti yang mengatakan atau sudah terjadi dan fakta bahwasanya orang biasa-biasa saja yang tidak terlalu cerdas secara akademik atau intelektual justru berhasil di pasar saham karena lebih sabar. Nah, ini sebetulnya apa kita bilangnya? Kita kadang menganggap bahwasanya karena banyak di berita-berita itu pasar saham itu dimunculkan dalam bentuk grafik-grafik pergerakan harga saham atau chart-chart yang membuat kita berpikir bahwasanya ini persoalan matematik sepenuhnya karena ada banyak angka di situ. Padahal tidak sepenuhnya soal angka dan persoalan matematik, namun lebih ke arah ke emosional, kecerdasan emosional, EQ ya kalau dibilang. Nah, kenapa? Apa sebetulnya yang mengaitkan kecerdasan emosional terhadap investasi di pasar saham? Begini kawan-kawan, seperti kita ambil contoh saja yang udah terjadi dan fakta kasus Sir Isaac Newton tadi yang tahun 1720 di saham Sotheby Company. Nah, pada saat itu saham Sotheby itu naik terus, naik terus. Market kapitalnya jauh melampaui dari laba per saham dari perusahaan itu sendiri. Jadi pasar menilai terlalu terlalu irasional, terlalu berlebihan menilai saham Sotheby itu untuk kinerjanya di masa depan. Nah, jadi saking banyaknya yang beli, sahamnya naik terus. Nah, jadi orang yang nggak beli saham Sotheby pada saat itu melihat orang lain yang udah beli dan take profit karena melakukan trading, beli hari ini jual besok, beli hari ini jual besok, atau beli hari ini jual bahkan 2 atau 3 jam selanjutnya ketika saham itu naik lagi karena bullish terus dia kan. Nah, orang yang melihat itu dan tidak menjaga rasionalitasnya akan terikut-ikut dan menjadi irasional juga karena melihat kan enak kali dia dalam waktu 3 jam untung 5%, dalam waktu 4 jam untung 7%, masuklah dia masuk. Nah, trading yang mendapatkan keuntungan dalam waktu singkat itu cenderung meningkatkan dopamin di dalam tubuh kita. Jadi kita seperti akan kecanduan gitu. Jadi alert atau alarm bahaya untuk mengingatkan kita bahwasanya ini sudah berlebihan cenderung semakin mengecil ketika kita untung terus gitu. Jadi kita merasa ini bakal naik lagi besok, ini bakal naik lagi besok gitu. Jadi itulah yang menyebabkan Sir Isaac Newton gagal rasional ketika melihat
insiden di saham Soci Company ini. Bahkan diceritakan di buku The Intelligent Investor tadi, Sir Isaac Newton semenjak kejadian itu dia melarang siapapun sampai dia mati untuk menyebutkan kata Soci kepada dirinya sampai dia mati karena kejadian itu. Bayangkan kawan-kawan, orang yang bahkan bisa menghitung pergerakan alam, pergerakan bintang-bintang, gravitasi bumi bisa dihitungnya, tapi dia tidak bisa menghitung pergerakan rasional dari saham Soci dan terikut membeli dan akhirnya cut loss, rugi. Saya kira di buku itu dituliskan Sir Isaac Newton pertama dia untung 1.000 euro, kemudian dia cut loss 7.000 euro. Kalau saya salah, saya akan koreksi dan perbaiki. Nah, jadi di sini bisa kita simpulkan bahwasanya investasi saham itu tidak sepenuhnya soal kecerdasan saja. Bahkan persentase kecerdasan dari 100% saya kira hanya dipakai sekitar 10 atau 15%. Sisanya adalah psikologi. Jadi saya simpulkan bahwasanya dunia investasi saham, lapangan pertarungan perang ini di market ini adalah psy war, perang psikologi. Jadi itu kenapa kita tidak perlu terlalu takut ketika kita mau masuk untuk berinvestasi saham, namun kita melihat diri kita tidak terlalu pandai atau tidak terlalu merasa mengerti soal angka-angka atau grafik-grafik, itu hanya menakut-nakuti saja. Nah, oleh karena itu kenapa saya buat channel ini untuk memberitahu langkah-langkahnya itu gimana untuk menemukan atau menganalisa saham itu, supaya kalian bisa mandiri untuk menganalisa dan mengambil keputusan investasi kalian sendiri dan tidak mudah tertipu dan dibodoh-bodohi sama orang yang mengerti. Jadi bahkan saya sendiri mau mengajari untuk kalian tidak percaya analisa saya, untuk menyangga analisa saya. Supaya apa? Supaya lahir dialektika. Jadi dari situ kita bisa menguji apa yang dikatakan oleh orang lain. Bahkan analisa saya sendiri, saya lebih senang ketika itu dikoreksi atau diuji dengan dalil yang baru. Misal, saya katakan saham BBCA itu sudah terlalu murah dengan harga sekarang, dengan PE ratio dan price to book value seperti sekarang ini, berdasarkan laporan keuangan terbaru. Mungkin bisa kalian sanggah bahwasanya saya punya data dan menghitung riwayat PE ratio dan price to book value BBCA 10 tahun terakhir dan menunjukkan bahwasannya apa yang Anda katakan murah itu sebetulnya mahal dengan dasar ABCD hitung-hitungannya. Nah, jadi kan di situ kita bisa saling bertukar pikiran, argumentasi dua arah dia. Kalau memang pada akhirnya kita sama dia, analisanya sama dia, sepakat, ya sudah, berarti kita dukung saja kan. Tapi kalau kita rasa itu berbeda, ya ngapain juga kita percaya sepenuhnya, ya kan? Jadi sangat berguna sekali ketika ketajaman, kemandirian, kecerdasan finansial itu ada pada diri kita sendiri. Kenapa? Kalian lihat saja berita waktu penangkapan soal binary option ya. Nah, yang investasi saham binomo itu, binomo itu, berapa banyak korban yang tertipu dan berapa banyak dana yang ditipu dengan iming-iming konten yang main binomo itu sukses, punya rumah besar. Sangat mudah untuk menipu orang yang tidak mempunyai ketajaman, kecerdasan finansial yang mandiri. Dia mudah percaya untuk aku bisa kayak dia lah, kaya secepat mungkin. Tidak ada yang kayak gitu kawan-kawan. Itu nggak rasional di lapangan secara nyata. Itu bukan realitas sesungguhnya. Palsu, sudah pasti palsu. Kecuali dia langsung membuktikan bahwasanya ini track recordnya ini
riwayatnya, dari mana asalnya. Ini kan modal ngasih tunjuk kemewahan aja supaya bisa dipercaya, dan sialnya banyak juga yang percaya. Apa buktinya? Buktinya adalah barang bukti uang hasil penyitaan dari kekayaan si Ika itu, tersangkanya kan banyak, besar. Jadi kan berarti banyak yang tertipu. Kacau kita kalau kayak gitu. Jadi saya di sini mau mengajari bahkan kalian yang mendengarkan ini untuk tidak percaya analisa saya, untuk menyanggah analisa saya. Supaya apa? Supaya pada akhirnya kalian bisa sendiri. Itu yang saya mau. Ketika kalian bisa sendiri, percaya sendiri dengan kemampuan analisa kalian sendiri, ya sudah, saatnya untuk menonton itu hanya untuk mencari referensi saja, bukan untuk langsung percaya. Nah, di sini juga saya banyak mengetahui ilmu-ilmu semacam ini bukan dari saya sendiri saja. Jadi saya juga baca buku ini, bukunya Pak Lukas Setia Atmaja, tulisan Pak Lukas Setia Atmaja, judulnya Who Wants to Be Rational Investor. Jadi dia tulisnya irasional, cuman IR-nya dicoret kan, jadi rasional. Nah, jadi buku ini beruntung kita punya Pak Lukas Setia Atmaja ini, Pak Lukas Setia Atmaja PhD, karena dia adalah salah satu profesor yang menulis dan mendalami soal pasar modal di Indonesia. Jadi biasanya kan buku-buku investasi saham yang betul-betul konkret itu tulisan orang luar gitu. Nah, tapi dia contohnya ambilnya kan dari saham Amerika, S&P 500 itu atau Nasdaq. Nah, tapi kan kalau kita baca ini dia langsung ngambilnya dari BI, Bursa Efek Indonesia, Pak Lukas. Jadi saya sangat menyarankan untuk Anda membaca buku ini supaya dilatih ketajaman analisa, dan percaya pada analisanya sendiri itu, percaya diri pada analisa sendiri itu kuat gitu. Oke, kawan-kawan, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk video di series Indonesia Emas dan Sejahtera ini. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe ya. Dukung terus channel ini dengan cara tonton videonya sampai habis dan subscribe dan klik tombol notifikasinya. Terima kasih, sampai jumpa.